Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal share 5 project yang saya buat ketika saya baru belajar merajut. Alasan mengapa saya membuat video ini karena biasanya kalau baru belajar merajut, kita sering bingung ya, memilih project apa yang cocok. Nah, ini nanti akan saya urutkan mulai dari project yang pertama sampai dengan project yang kelima. Siapa tahu dari video ini nanti bisa menginspirasi teman-teman untuk menentukan project apa yang akan dibuat ketika belajar merajut. Sebelum kita memulai, saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini supaya subscribe, kemudian juga silahkan tinggalkan like dan juga komen, serta aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update. Teman-teman juga boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Baik, sekarang kita mulai saja. Jadi, project pertama yang saya buat ketika belajar merajut adalah bunga mawar seperti ini ya. Kelihatan banget kalau ini yang mengerjakan adalah pemula ya. Jadi, saya pun bahkan untuk pola dari bunga mawar ini masih menyimpan kopiannya. Jadi ini kertas yang saya pakai belajar pertama kali karena ini belajarnya bareng-bareng dengan tetangga di sini, jadi di lingkungan saya, jadi sama-sama gitu kita belajar merajut pada waktu itu ya. Nah, untuk membuat benang ini, saat itu saya menggunakan benang katun biasa, jadi benang merek Livung yang ukuran small ply ya, dan saya gunakan project ini untuk bros, jadi saya pasang peniti bros seperti ini, dan ini masih saya pakai sampai sekarang ya. Nah, dari project yang pertama ini, meskipun kelihatannya kecil hanya bunga mawar biasa, tapi dari project ini pada akhirnya saya bisa mempelajari atau memahami beberapa hal. Jadi yang pertama saya memahami bahwa dalam rajutan itu ada beberapa teknik. Nah, teknik yang saya pelajari dari pola ini adalah teknik V-stitch. Jadi saya mengenal istilah V-stitch dari membuat rajutan ini. Kemudian ada istilah chain space ya, kemudian juga ada istilah skip atau kita lewati atau lompati. Nah, dari situ saya bisa mengenal bahwa ternyata ada teknik-teknik semacam itu. Kemudian saya juga mengenal pola dasar motif kerang dari membuat bunga mawar ini. Dan selanjutnya saya juga bisa tahu bahwa ternyata ketika kita membuat rajutan itu, kita butuh yang namanya kelipatan ya ketika membuat rantai. Saat kita akan membuat motif atau proyek tertentu. Nah, itu yang saya pelajari ketika saya belajar membuat bunga mawar, aplikasi bunga mawar seperti ini, yang pada akhirnya mengenalkan saya di beberapa teknik merajut. Nah, berikutnya proyek kedua yang saya buat adalah dompet kecil seperti ini ya. Ini menggunakan benang soft cotton small ply dan nyaman sekali di tangan, jadi cocok untuk teman-teman yang baru belajar merajut. Silahkan pilih benang soft cotton yang merek apapun ya, yang memang ada, jadi tidak harus merek tertentu. Itu cukup untuk sebagai pemula ketika belajar merajut ya. Nah, ketika membuat dompet ini, akhirnya saya pun mendapatkan ilmu baru. Beberapa ilmu baru yang saya dapatkan, yang pertama adalah saya mengetahui cara membuat alas. Alas ini adalah pola dasar, jadi kalau saya ingin membuat dompet ukuran lebih besar atau bahkan ketika saya ingin membuat tas, saya bisa menggunakan pola ini untuk membuat karya dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian dari dompet ini juga saya pun bisa tahu teknik membuat rajutan yang akhirnya bisa naik ke atas ya. Karena kita kadang kan memang suka bertanya-tanya ya kalau masih baru itu, gimana sih kok bisa sampai naik ke atas?
Kadang karena kita taunya dari buat lembaran aja, jadi rajutan itu seperti melebar ke samping gitu ya, nggak ke atasnya. Tapi ketika belajar membuat dompet kecil ini, saya jadi tahu ternyata teknik untuk membuat rajutan ini naik ke atas seperti ini gitu ya. Kemudian saya juga bisa tahu bahwa ternyata ketika saya membuat ini, rajutan ini jadi alasnya semuanya ini menggunakan teknik single crochet ya. Kemudian sampai di bagian terakhir ini saya menggunakan slip stitch. Nah, dari sini saya tahu kenapa kok dikasih slip stitch, karena ternyata ini bermanfaat ketika kita menjahit furingnya, itu rajutan bentuknya tetap terjaga. Jadi tidak akan jadi lebih melar gitu ya, karena itu akan menyulitkan ketika kita menjahit furing. Nah, itu teknik berikutnya yang saya pelajari dari dompet rajut kecil ini. Teknik yang keempat yang terus saya ketahui juga adalah ternyata hasil dari tusuk single crochet yang saya pakai ini itu hasilnya lebih rapat ya, dibandingkan kalau kita menggunakan teknik dasar merajut yang lain. Kalau kita menggunakan double crochet, half double crochet, atau bahkan treble crochet, itu pasti tidak akan serapat ketika menggunakan teknik single crochet. Jadi pada saat itu begitu dompet ini sudah jadi, sudah di slip stitch, itu kan berarti tinggal di finishing ya. Kemudian saya mulai memberanikan diri mencoba pola baru untuk membuat hiasan bunga seperti ini. Saya tempatkan di depannya seperti ini. Kemudian saya pun gak sabar, buru-buru saya jahit furingnya. Bahkan ini saya jahit tangan sendiri ya untuk furingnya. Seperti ini. Kemudian begitu sudah jadi, saya foto, saya taruh di profil. Ternyata di status apa profil ya, saya lupa. Ternyata pada saat itu ada salah satu teman saya yang langsung berminat dan memesan untuk dibuatkan dompet sejenis ini ya. Jadi itu adalah orderan pertama saya terinspirasi dari dompet ini. Jadi mungkin saja teman-teman yang baru belajar merajut bisa jadikan dompet ini sebagai pilihan untuk sarana belajar. Siapa tahu juga bakal ada yang melirik dompetnya dan jadi otomatis kita bisa dapat orderan ya dari dompet kecil seperti ini. Project ketiga yang saya buat adalah dompet motif kerang ya. Jadi hasil dari saya membuat dompet kecil itu saya kembangkan dengan membuat dompet kerang seperti ini. Nah, dompet ini saya menggunakan benang polycherry dan menghabiskan 1 gulung. Jadi betul-betul persis 1 gulung sudah termasuk dengan handle-nya ya. Jadi setelah saya paham pola dasar alas, saya memberanikan diri untuk membuat dompet dengan ukuran yang lebih besar, dan karena sebelumnya juga sudah sedikit saya belajar tentang motif kerang ya dari saya membuat bros mawar tadi atau aplikasi bunga mawar tadi. Jadi lumayan ya, ketika membuat ini sudah lumayan lancar. Meskipun saya harus membongkar 2 kali untuk alasnya, karena ternyata memang ada teknik yang saya sempat keliru ya. Jadi ini bahkan masih keliru karena bisa teman-teman lihat alasnya ini kayak ada semacam rongga. Harusnya kan dia tetap tertutup ya, jadi rapat gitu, jadi nggak seperti ini ada rongganya. Ternyata memang ada teknik yang saya kurang paham pada waktu itu, dan akhirnya ya hasilnya meskipun sudah dibongkar 2 kali ya seperti ini. Tapi dari situ saya pun akhirnya tahu ternyata teknik yang betul itu seperti apa ya. Jadi memang setiap tahapan ketika membuat proyek rajutan untuk pertama kali itu memang pada akhirnya kita mempelajari secara bertahap teknik-teknik dari merajut. Dan motif kerang ini adalah salah satu motif yang biasanya sangat disarankan bagi perajut pemula karena motif ini sangat mudah, kemudian juga cepat naiknya sehingga proyek rajutan pun bisa cepat jadi. Mau membuat dompet, mau membuat tas, itu kalau misalnya pakai motif ini memang bakal cepat jadi ya. Jadi ini recommended sekali untuk teman-teman yang baru belajar merajut dan ingin membuat tas atau mungkin dompet dengan ukuran yang lumayan ya. Berikutnya, untuk project yang keempat yang saya buat adalah cover tisu. Jadi, project cover tisu ini saya menggunakan benang katun biasa, tapi ukuran yang di ply
warnanya sembur dan juga warna polos ya. Nah, dari iseng-iseng membuat cover tisu ini, saya akhirnya mempelajari pola membuat bunga-bunga ini dan juga pola daun ini sebagai hiasan dari cover ini ya, cover tisu ini. Nah, dari situ juga akhirnya saya mempelajari pola baru untuk membuat bunga, karena sebelumnya hanya tahu tentang bunga yang biasa yang tadi untuk hiasan dompet dan juga bunga mawar ya, yang harus ketika sudah selesai kemudian harus digulung-gulung seperti itu ya. Nah, ini tekniknya berbeda lagi, dapat ilmu baru lagi, dan juga ini jadi ini mempelajari tentang adanya sambungan-sambungan seperti ini, karena ketika saya membuat dompet yang single crochet yang polos tadi, yang kecil ya, juga membuat dompet yang kerang, itu tidak ada sambungan seperti ini, jadi kita terus memutar ya. Jadi saya ketika membuat cover tisu ini baru tahu, oh ternyata kita tuh harus pinter-pinter ketika harus membuat sambungan seperti ini, bagaimana caranya biar tidak kelihatan ya, seperti itu. Nah, ini adalah project saya yang keempat ketika baru belajar merajut. Project yang kelima yang saya pelajari untuk awal-awal belajar merajut dulu adalah membuat peci atau topi ini ya. Jadi ini saya menggunakan benang soft cotton big ply. Nah, dari sini saya juga mulai mengenal karakteristik dari benang soft cotton big ply ini. Ini habis 1 gulung. Jadi kalau teman-teman mau membuat project peci atau topi seperti ini, ukurannya juga tidak terlalu panjang ke bawah ya. Jadi ini 1 gulung bisa menghasilkan 2 buah topi atau peci yang ukurannya seperti ini. Nah, dari project peci ini saya pun mempelajari teknik magic ring ya, dan ternyata saya juga akhirnya tahu bahwa teknik magic ring itu tidak hanya digunakan untuk topi aja, tapi juga untuk project-project lain juga bisa. Nah, itu dia teman-teman 5 project yang saya buat ketika awal belajar merajut. Semuanya adalah project-project yang sederhana, tapi dari project sederhana itu banyak hal yang bisa saya pelajari yang ternyata itu saling berkaitan ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula dalam belajar merajut, sebaiknya jangan terburu-buru, jadi harus sabar ya. Mulai dari project yang sederhana atau yang paling basic ya, karena dari project yang paling basic itu nanti teman-teman bisa mengembangkan ke project yang lebih mungkin rumit tekniknya, mungkin yang lebih besar ukurannya dan lain sebagainya ya. Kemudian nikmati juga proses bongkar-membongkar ketika terjadi kesalahan. Karena biasanya justru kalau kita mau membongkar project yang ada kesalahannya, dari situ kita belajar kesalahannya di mana, kemudian nanti ketika membuat yang baru lagi kita bisa memperbaikinya dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa juga membuat teman-teman tahu kira-kira project apa yang harus dikerjakan ketika baru pertama kali belajar merajut. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa!